Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam pelajaran produk kreatif kewirausahaan kelas 11. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat. Untuk materi kita dalam produk kreatif dan kewirausahaan ini, mungkin anak ibu baru ini pertama kali mendapatkan materi produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11 ini. Untuk pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ini, perlu dulu ibu jelaskan apa itu produk sebelum berkelanjutan dalam materi. Produk itu adalah sesuatu yang dibuat, baik itu barang maupun jasa. Kreatif, sesuatu atau gagasan atau ide atau barang yang diciptakan yang mempunyai ide-ide atau inovasi. Itu kreatif, ditujukan kepada seseorang atau diri kita sendiri. Bagaimana kita menciptakan sesuatu itu supaya menjadi berguna dan bermanfaat. Dan kewirausahaan itu adalah kegiatan dalam sistem pemasaran atau penjualan. Kalau wirausaha itu adalah orangnya yang menciptakan barang atau produk yang berguna. Nah, lebih jelasnya kita melihat materi produk kreatif dan kewirausahaan. Tujuan dalam pembelajarannya yang pertama, memahami sikap dan perilaku wirausaha. Di sini, di dalam tujuan pembelajaran ini, anak ibu harus memahami sikap dan perilaku wirausaha. Bagaimana sikap itu? Sikap itu ditujukan kepada diri kita sendiri, yaitu tingkah laku. Kedua, mengidentifikasi karakteristik seorang wirausaha. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Nah, inilah pengertian yang ibu jelaskan tadi. Pengertian dari sikap adalah suatu perilaku yang terdapat dalam jiwa diri seseorang yang sangat bernilai dan berguna. Nah, sikap itu adalah timbul dari diri kita sendiri. Apakah tingkah laku kita sudah baik atau ada sudah berubah? Apalagi anak-anak ibu yang di jurusan TKR kelas 11. Ini awal permulaanmu untuk mengenal materi sikap dan perilaku wirausaha. Bagaimana anak ibu mendalami, mempelajari pelajaran sesuai kamu yang punya jurusan, terutama jurusan TKR. Bagaimana sikapmu? Apakah memang sesuaikah jurusanmu dengan sikapmu tadi menerima pelajaran semua yang diberikan Bapak Ibu guru? Apalagi sesuai dengan jurusannya, dengan kompetensinya. Sikap itu adalah yang mau belajar. Kita mau menciptakan apa yang peluang di dalam diri kita, apa yang menjadi kompetensi di dalam diri kita. Kemudian ciri-ciri karakteristik seorang wirausaha menurut Baygrave adalah 10, tapi ibu bikin di sini hanya 5. Contohnya, yang pertama adalah dream, decisiveness, doors, determination, dan dedication. Yang pertama adalah ini dream, ini adalah mimpi. Apa mimpi anak ibu di dalam meraih cita-cita? Apa mimpimu? Sesuaikan dengan kompetensi dirimu. Karena kelak kamu tamat dari sekolah ini, kamu harus siap di lapangan dengan mempunyai kompetensi. Kemudian ini
ada di sini decisiveness, goals dan determination dan dedication. Ini menciptakan sikap yang ada dalam dirimu, perilaku dalam dirimu, supaya tamat kamu nanti dari SMK TD ini, kamu siap di lapangan dan mempunyai kompetensi. Berikutnya Ibu menjelaskan faktor-faktor kegagalan seorang wirausaha. Yang pertama adalah sikap yang tidak kompeten. Ini anak-anak Ibu. Kenapa anak-anak Ibu ada menghadapi kegagalan? Karena kamu tidak mempunyai kompeten. Kamu tidak punya skill. Akhirnya kamu gagal di lapangan pekerjaan. Jadi jangan sia-siakan kamu di dalam kesempatan ini, kamu dalam belajar. Yang kedua, kurang berpengalaman. Ini ya, memang anak Ibu ini, saya rasa kalau jurusan TKR ini, apalagi kelas 11, kalau sudah praktek nanti mungkin sudah ada pengalamannya. Tapi pengalaman itu harus kamu gunakan. Makanya kalau praktek, anak Ibu harus ikut terjun ke lapangan supaya kamu punya pengalaman, supaya kamu jangan menghadapi kegagalan pada waktu kamu melamar pekerjaan. Yang ketiga, kurang mengendalikan keuangan. Ini banyak seorang wirausaha tidak mampu di dalam pangsa pasar karena tidak mampu mengendalikan keuangan. Salah satunya keuangan ini adalah menuju pertumbuhan salah satu bisnis atau perusahaan atau usaha. Jadi anak Ibu walaupun kelas 11 TKR harus mampu mengelola keuangan, baik itu dana yang masuk maupun dana yang keluar. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Gagal dalam perencanaan itu jelas. Makanya sesuatu yang kita harus buat harus kita rencanakan dulu. Kalau bisa kita buat, anakku, contohnya proposal. Jadi kita tahu apa rencana-rencana yang kita buat di dalam menjalankan usaha kita itu tersebut. Yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Ini banyak gagal seorang wirausaha juga karena lokasinya kurang memadai, tidak melihat situasi lokasi tersebut, apakah memungkinkan usaha itu maju atau tidak. Itu salah satu bisnis yang harus dilihat supaya usaha kita itu maju. Kemudian inilah sampaian materi Ibu yang udah Ibu sampaikan kepadamu kelas 11 TKR. Lebih lanjutnya lagi, kamu membaca teks yang ada di buku paket kamu dan modul materi yang Ibu berikan. Sampai jumpa untuk pembelajaran yang berikutnya. Sekian dan terima kasih.